mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membawakan episode yang cukup menguras emosi karena ya lu tonton aja dah, nanti juga lu tahu titik emosinya ada di mana. Oke, tanpa berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan kakek The Legend of Nolan yang baru aja beralih profesi sebagai penjual sayuran. Sayur, Bu, sayur. Orang baru buka usaha udah asal menyuruh aja bapak-bapak ngabers. Beruntung kakek ini yang tak bisa mati karena perannya menjadi penyadar untuk kaum para begundal di luaran sana berhasil ditolong oleh NPC GTA dan membawa si Nolan kembali ke rumah meski langsung disambut oleh para begundal gandulnya yaitu Rita dan Alan, dimana meskipun tahu bapaknya hampir terwastetkan dari dunia, cangkem Rita sama sekali tak peduli karena mungkin tujuannya satu-satunya ialah mendelete bapaknya sendiri dari dunia akibat peran si Nolan di pintu kemana saja tak pernah dibuat meninggal. Ya, namanya juga Sugiono-nya Wakanda. Ya aku begini kan juga karena salah bapak. Nggak sekolahin aku tinggi. Zaman sekarang masih mikir pendidikan tinggi. Orang dalam bos, orang dalam. Di sana Nolan pun diancam jika tak mau jualan akan di-kick dari rumah karena dianggapnya orang tua beban bukan beban orang tua lagi. Sehingga hari itu juga Nolan terpaksa kembali berjualan sayur meski hari udah siang, lebih tepatnya jam 12 siang. Panas sekali di Bekasi cuy. Dan ketika berjualan, Nolan pun sambil curhat kalau ia dulu adalah pejuang kemerdekaan yang dulu pernah menyepak pantat penjajah dari muka bumi, bahkan sempat menduduki top global dalam perbakuan taman melawan penjajah. Tapi pas sudah tua, malah nggak dapat tunjangan. Kasian banget kamu Nolan. Ngomong-ngomong soal 17-an, bendera saya di rumah udah kusam. Harus beli yang baru nih, Bu. Mendengar keluh kesah dari makhluk terkuat di muka bumi ini, Nolan seketika ingin berjualan bendera mengingat hari kemerdekaan sudah dekat. Alhasil saat pulang Nolan sudah menyulap gerobaknya seperti akan perang sampai membuat Alan terbagongkan dan langsung memaki-maki bapaknya. Namun Nolan yang sabar, ia pun mencoba menjelaskan seberapa cintanya ia dengan tanah air. Asik. Bapak ini mantan pejuang. Bapak meyakinkan kepada orang bahwa merebut kemerdekaan itu tidak mudah. Dengar tuh guys, elu yang 17 Agustus malah naikin bendera Akatsuki. Kala itu keluarlah Rita yang menolak ide bisnis bapaknya. Ia pun mencoba memberitahu sebuah ide bisnis dan langsung ingin diterapkannya hari itu juga. Benar kata Mita, Pak. Lebih baik Bapak itu mengemis. Pak, lepaskan. Dipaksa ngemis nggak tuh? Beruntung datanglah seorang entitas terkuat di muka bumi yang menghalang pergerakan mereka. Sampai Rita pun kena mental akibat dirinya belum menjadi entitas terkuat di muka bumi karena belum memiliki anak, jadi tak bisa melawan. Hasil akhirnya Nolan pun bisa bebas dari ide usaha buatan anaknya. Nah, keesokan harinya mulailah Nolan berjualan bendera keliling di sekitaran Nganjuk City sampai bertemu dengan seorang pesaing yang langsung mengulti Nolan. Bapak itu udah tua, Pak. Dan beroja menggibe dosanya dengan berbacot ke yang lebih tua, si pesaing bernama Ardi pun langsung kena karma. Benderanya berapa? 50.000 bang. Wah, maaf Pak, nggak jadi ya. Hari ini mau cari barang murah. Mana ada? Yang ini harganya 30.000. Ardi bilek, bapaknya lah harganya kayak produk Cina. Kok murah Pak? Saya dulu itu pejuang Bang. Apa hubungannya bapak? Harga murah sama bapak pejuang itu hubungannya apa? Di sana Nolan pun bilang tujuannya berjualan murah agar seluruh warga bisa mengibarkan bendera merah putih agar tak ada lagi bendera Akatsuki ataupun One Piece yang terpasang akibat saking gabutnya para nolep di luaran sana. Hasil mendengar tujuan Nolan yang baik hati dan rajin menabung, akhirnya di hari pertama berjualan Nolan berhasil mendapatkan 1 pembeli. Kembalikan gue. Baru juga gacor udah ditilep. Nasib saingan sama calon koruptor ya gini. Nah, meskipun udah terkena hayam maling oleh calon tikus berdasi, Nolan tetap tak lupa memberikan sedekah berharap rezekinya bisa di-upgrade ke level maksimal. Dimana setelah Nolan selesai beribadah, rezekinya pun benar-benar lancar karena benderanya berhasil sold out lagi dibeli oleh Saitama yang berhasil menumbuhkan rambutnya meskipun hanya sedikit. Siang harinya ketika udah tak terlalu panas di kota Nganjuk,
Nolan pun melihat dua bocil FF yang tak punya uang tapi malah AFK di depan warung. Hasil dengan uang 30.000 yang dimiliki Nolan, ia pun terpaksa membaginya sampai Nolan tak jadi makan akibat si begunal ini yang tak sengaja menjatuhkan makanan Nolan. Aduh, gimana sih Pak ini? Mendingan Bapak pergi aja deh. Beli 10.000 tapi bikin saya rugi. sial kali kamu Nolan. Kala itu Nolan yang udah surrender berjualan, ia pun memutuskan untuk pulang. Tapi ketika sampai di rumah, lagi-lagi harus kena omel akibat omset jualan Nolan hanya mampu membeli permen Yupi 10 biji. Mana sini duitnya biar aku yang pegang? Mau dosa tapi takut ketawa. 2.000 cuy, masih gacoran tukang parkir cuy. Melihat pendapatan bapaknya, Rita pun ingin mengaki bapaknya dari rumah, bahkan bisa-bisanya mengeluarkan kata-kata yang sungguh geblek. Ya makanya Bapak tuh gak usah lah sok-sokan cinta tanah air segala. Widih, ini orang patut diki dari negara cuy. Mendengar kata-kata anaknya, Nolan seketika masuk kamar daripada mendengar cocotan dari Rita. Dan saat malam harinya Nolan yang hendak makan, surprise, kosong. Bahkan bukan cuma lauknya saja yang sold out, melainkan nasinya juga. Karena rupanya begunal ini sengaja tak masak agar bapaknya bisa mati kelaparan. Mana bisa cuy, nyawanya Nolan unlimited, uang saya unlimited. Bapak ini lapar sekali nih. Perut Bapak perih. Aku gak peduli Pak. Tuh kan, ciri-ciri anak yang ingin mendelet orang tua cuy. Melihat tingkah anaknya, terpaksa Nolan hanya bisa meminum air sebagai penunda lapar. Karena kebetulan stoki jelly drink penunda lapar di warung udah habis. Mungkin diborong oleh para minion yang kebelet nabung buat beli iPhone setelah melenyapkan 2 ginjalnya untuk beli iPhone 14 dan 15 tahun lalu. Cuaks. Dan tak berselang lama, pulanglah si sembrul ini yang pulang-pulang bawa makanan cukup untuk mereka berdua. Hasil Nolan pun hanya bisa mukbang aroma nasi dari kamarnya sampai malam berganti skin. Namun saat pagi harinya, lagi-lagi Nolan tak bisa menerima asupan energi kanuragan dari dua begunal ini. Akibat uang yang dihasilkan Nolan kemarin hanya cukup membeli Yupi, bahkan perut udah keroncongan, nambah lagi masalahnya. Bapak dengar baik-baik ya. Pokoknya Bapak yang harus bayar kontrakan. Udah gak dikasih makan, disuruh bayar kontrakan. Ini istri Nolan bikin anak sama Nolan apa penjajah sih? Sifatnya kayak pencetus kerja Romusa. Hari itu juga Nolan pun mulai kembali berjualan bendera keliling, tapi bukannya mendapatkan pelanggan dan untung yang ada malah buntung. Karena ya kalian tahu sendirilah kualitas minion di sini. Duit saya nggak cukup. Saya punya duit cuma 15.000. Gak usah bilang berapa duitnya. Lu ngarep dikasihanin ya? Kala itu berflikerlah Rita ke sana yang melihat Nolan bagi-bagi giveaway bendera, di mana bukannya berpikir kalau omongan Rita ada benarnya juga. Kalau bagi-bagi bendera tak akan membuat Nolan bisa bayar kontrakan yang ada. Aduh. Untung aja belum dapat benderanya malah dibagi-bagiin kayak gitu. Biarkan Bapak rugi. Kalau gini mah si Nolan kapan bisa bayar kontrakan? Setelah mendengar tutur dari Rita, Nolan pun lanjut berjualan dan hasilnya makin gacor, dibeli oleh dua mama tukang gibah ini. Namun lagi-lagi seorang yang memiliki spea tiri dengki melihat kegacoran Nolan, ia pun langsung open war dengan ingin mengunboxing gerobak Nolan. Ternyata nggak jadi. Ya elah, jalan aja remedi bang. Hingga akhirnya Nolan berhasil kabur dari lingkaran setan yang dibuat oleh sutradara, meskipun ujung-ujungnya harus tepar begitu saja akibat energi kanuragannya udah habis dipakai kabur. Beruntung ia pun berhasil ditransfer ke rumah sakit oleh dua minion ini, sekaligus membantu menambal cangkem dokter kematian agar tak mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, mengingat Nolan udah bersetubuh dengan kerikil untuk waktu yang cukup lama. Tak berselang lama, dua begunal pun datang untuk memaki-maki Nolan, di mana Alan dengan sadisnya menyuruh Nolan untuk resign berjualan, lebih mending lamar sebagai manajer di Amerika, mengingat salah satu warga Wakanda yang berhasil jadi manajer di usia 19 tahun, tapi rekam jejaknya ternyata cuma sebatas YouTuber reaction meme. Cuaks. Kalau Bapak masih ngotot jualan, Bapak nggak akan aku anggap sebagai Bapak. Lah, sejak kapan Anda menganggap dia Bapak? Di mana rupanya Rita sudah menyiapkan ide usaha untuk Nolan, yaitu menjadi
Mendingan Bapak itu jadi pengemis aja. Karena dengan bernyanyi kasihan Nolan bisa lebih gacor parah ketimbang berjualan bendera. Tapi Nolan yang menolak, ia pun langsung ditinggal oleh dua begundal ini dan bodo amat membayar tagihan rumah sakit. Hingga saat Nolan sudah boleh dipulangkan, yang entah Nolan dapat duit dari mana, Beroja menjejakkan kakinya di depan rumah. Tak ada satupun yang mau membukakan pintu akibat Alan otaknya sudah diracuni oleh istrinya yang butuh waktu luang untuk ngecas ria. Asik. Kok gak tega ngeliat bapak di luar kayak gitu? Ini kan buat kita juga. Bapaknya lah buat kita juga. Lihat guys, sifat kalian bisa berubah kalau kalian nikah sama orang yang salah cuy. Karena tak dibukakan pintu, Nolan pun terpaksa tidur di luar. Meskipun sudah terbiasa dari kecil tidur di luar, bahkan ditemani granat penjajah sekalipun. Namun Beroja bermimpi ditemani tidur oleh 7 bidadari. Saat bangun-bangun keluarlah Rita dan Alan yang secara langsung mengekik Nolan dari rumahnya. Mulai sekarang bapak nggak boleh lagi tinggal di sini karena bapak itu nggak bayar kontrakan. Yang bayar kontrakan itu saya, Pak. Udah pergi sana. Nolan bilek, ya elah tau gini gue kagak bangun aja tadi. Hari itu juga Nolan pun boleh mendorong gerobak turbonya yang entah mau didorong sampai kemana. Dan hidup lagi susah-susahnya muncullah petir buatan editor serta hujan yang memandikan Nolan secara gratis karena kalau di Pertamina harus bayar ya meski seikhlasnya. Dimana saat pagi harinya Nolan pun tiba-tiba dibangunkan oleh seorang bapak ini yang memberikan tempat tinggal di gubuk secara gratis. Ya udah, bapak saya izinkan tinggal di gubuk saya. Ya udah, ini kuncinya ya Pak. Iya. Nah di sisi lain Beroja berbuat durhaka ke orang tua, Alan pun langsung mendapatkan karma melebihi keinstanan mie instan. Aku itu udah pulang kerja karena aku itu di PHK. Mamam lu. Dan mendengar itu istrinya langsung ngedumel karena ia tak mau tahu pokoknya suaminya harus segera dapat kerja. Kalau perlu ikutan demo di Karawang, siapa tahu dikasihani lalu diterima kerja, ya mana ada blok. Sementara Nolan ia pun kembali berjualan bendera dan sudah terlihat gacor parah. Buset dah. Namun di tengah kegacoran Nolan, dari belakang Rita pun langsung menilap uang Nolan, lalu memberi Nolan sebuah aturan kehidupan yang begitu membagongkan. Bapak nggak boleh balik lagi ke rumah kecuali kalau bapak mau jadi pengemis. Gue heran, ortu udah punya usaha malah nyuruh nggak berusaha. Lagian lebih heran lagi Nolan dapat modal dari mana cuy buat jualan bendera. Mendengar itu Nolan hanya bisa terbagongkan akibat ia sudah tak memiliki demik seperti saat muda dulu. Apalagi ia yakin akan gacor lagi mengingat sutradara ada di pihak Nolan. Dan benar saja dengan keyakinan Nolan, para minion pun langsung menyerbu bendera Nolan sampai membuat saingannya yang lewat iri hingga berencana akan mendelete Nolan dari kehidupan. Nggak tahu aja siapa Nolan. Keesokan harinya Alan yang pulang dari nyari info loker tapi nggak dapet. Kasihan. Ia pun kedatangan tamu yaitu bapaknya yang datang-datang. Aduh, gini cuy. Kasih sayang orang tua sepanjang masa. Kebetulan bapak ada rezeki untuk kamu. Lihat tuh, walaupun kalian kayak opet disuruh ini itu cuman bisa ngedumel, orang tua kalian tetap sayang cuy. Di sana bukannya menerima bapaknya kembali ke dalam rumah, melainkan Rita malah mengusirnya kembali ke dalam gubuk. Sementara Alan yang melihat kelakuan istrinya hanya bisa AFK karena suami takut istri. Ciah, rugi dikasih batang. Ganasan lu cinta Luna ketimbang Alan. Malamnya saat Nolan tiba di gubuk, ia pun sudah diintai oleh hayam maling yaitu saingannya sendiri, dimana ketika Nolan masuk ke dalam, ia pun langsung menilap gerobak jualan Nolan tapi berhasil ketahuan dan dikejar menggunakan ulti Zilong. Woi, berhenti, bodoh amat. Lalu mengambil sebuah balok untuk mengedik dik hingga gerobak Nolan pun wasted dengan kondisi mengenaskan, beberapa tulangnya hancur hilang tak tersisa. Ini lagi ada di kuburan atau di mana dah? Masa nggak ada satupun warga yang lewat? Udah kayak hidup di kota begal aja jam segini takut keluar. Kayak kota mana tuh? Keesokan harinya karena kejadian semalam, kini terpaksa Nolan berjualan tanpa berkeliling dengan menebar benderanya di taman. Di taman gak tuh? Lalu datanglah saingannya untuk menebar bacot. Rasain. Emang enak pak, udah gak punya gerobak. Bisa-bisanya Nolan gak lapor polisi ya? Apa polisi belum ditemukan di zaman ini ya?
Sementara di sisi lain Alan yang galau, ia pun frustasi karena tak juga dapat loker, kebanyakan loker pakai orang dalam, acuaks. Alhasil daripada lama-lama nganggur, ia pun terpaksa harus jadi ojek pengkolan yang siap menikung para ngabers di setiap pengkolan. Bahkan akibat sepi pelanggan, Alan pun mendatangi bapaknya yang sedang berjualan dan kebetulan usahanya gacor parah diborong oleh para warga. Tapi bukannya berbuat kebaikan karena kemarin udah dikasih uang, yang ada Alan malah menilap HP seorang minion yang jatuh untuk dipakainya mabar ML dan anehnya film pun tamat. Serius cuy, tamat, emang durasinya sampai di sini. Yang upload nggak niat dah. Kalau nggak percaya lihat aja dah sendiri, linknya ada di deskripsi. Gue aja bagong lihat ini episode kok bisa tiba-tiba tamat loh. Ya sudahlah, suka-sukanya beliau aja dah bikin film.